Nama negara itu ada macam-macam. Ada Indonesia, ada Malaysia, ada Thailand, ada Saint Kitts dan Nevis, ada Saint Vincent and the Grenadines. Pada awal tahun 2026 sempat heboh ada peta terbitan Badan Informasi Geospasial yang mengeja negara Thailand sebagai Thailand tanpa H dan tanpa D. Setelah ditelusuri, ternyata ada banyak juga nih, kayak Uruguay jadi Uruguay, nggak pakai Y tapi pakai I. Ada Cabo Verde jadi Tanjung Hijau, ada macam-macam lah. Nama saya Rima, hari ini kita akan bahas soal itu ya. Subscribe dulu. Oke, di sini saya menemukan artikel dari kumparan.com yang mewawancarai Profesor Multamia Lauder. Lauder. Di artikelnya disebutkan bahwa perubahan nama-nama negara yang dialihbahasakan itu merupakan instruksi dari salah satu badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Badan yang disebut United Nations Group of Experts on Geographical Names or UNGEGN yang disebut mewajibkan semua negara anggota PBB untuk melakukan pengelolaan dan pembakuan terhadap toponim atau nama tempat berdasarkan bahasa lokal, sejarah, dan budaya masing-masing negara. Lalu kenapa bisa jadi Thailand dan Uruguay? Saya rangkum beberapa alasan. Yang pertama soal ejaan. Jadi disebutkan bahwa tidak semua negara namanya dapat dieja dengan ejaan bahasa Indonesia, sehingga Thailand dieja Thailand, nggak ada H, nggak ada D, Uruguay dieja Uruguay pakai I, dan sebagainya. Alasan berikutnya karena sebetulnya sudah pernah ada nama-nama negara dalam bahasa Indonesia yang ejaannya berbeda dengan ejaan bahasa aslinya atau di bahasa asing. Contohnya ada Holland dan Nederland jadi Belanda, ada Nihong jadi Jepang. Jadi maksudnya di sini saya asumsikan bahwa boleh-boleh aja Thailand jadi Thailand, Uruguay jadi Uruguay, dan sebagainya. Lalu ada soal struktur bahasa, bahwa negara lain juga mengeja nama Indonesia itu berdasarkan struktur bahasanya masing-masing kok. Di sini disebutkan bahwa karena setiap negara berhak untuk mengeja nama-nama negara lain berdasarkan struktur bahasanya sendiri. Contohnya kalau di bahasa Perancis, Indonesia jadi Indonesia, di bahasa Arab, Indonesia jadi Indonesia. Sehingga Thailand dan Uruguay dieja demikian semata juga mengikuti struktur bahasa kita. Cuma ada yang ingin saya sorot dari beberapa nama hasil pengalih bahasan itu. Nah, sebenarnya ada daftarnya, ini, ada dokumennya nih. Contohnya bunyi V di tengah yang diperlakukan beda-beda. Ada Slovakia, Slovenia, jadi Slowakia dan Slovenia. Tapi tidak untuk Tuvalu, Moldova, Saint Kitts dan Nevis, El Salvador, Bolivia. Yang berikutnya saya curiga ada beberapa nama negara yang dilokalkan dari bahasa Inggris ketika bahasa aslinya sebetulnya nggak bermasalah-masalah banget kalau misalkan dieja dengan bahasa Indonesia. Contohnya ada Macedonia Utara, untuk Makedonia Utara. Kenapa nggak Makedonia Utara aja? Nama aslinya Severna Makedonia. Makedonia, na koji stoji ime to Republika Severna Makedonija. Kenapa Mase? Mas Mase? Mas. Lalu, aduh ini ada Chili. Nama aslinya Chile. Chile. Kalau di bahasa Inggrisnya memang dibacanya Chile. Why is Chile getting a new constitution? Chile is getting a new constitution because Kenapa nggak Chile? Chile aja gitu. Ci, lele. Lalu lalu ada kategori yang menurut saya nggak tahu ini sebetulnya asalnya dari mana, yaitu Guinea. Di Guinea sendiri bahasanya dipakai bahasa Prancis. Di bahasa Prancisnya Guinea dibaca Guinea. De gratitude envers le peuple de Guinée. Bahasa Inggrisnya pun dibacanya nggak Guinea, Guinea. As you say, I mean, political unrest, of course, is not new in Guinea. Selanjutnya ada juga yang sebenarnya sudah disorot oleh beberapa orang, yaitu bahwa Thailand, dieja Thailand, itu tidak seperti negara dengan akhiran AND lainnya. Ada Ireland dieja Irlandia, ada Finland dieja Finlandia, ada Poland dieja Polandia, ada Scotland dieja Skotlandia. Di artikel wawancara tadi saya juga menemukan bahwa katanya sempat ada pikiran untuk memilih Thailandia, tapi tidak dipilih karena disebut kita lebih terbiasa. Oke, kalau misalkan lebih terbiasa berarti negara ini namanya Uni Emirat Arab ya, Perserikatan.
Perserikatan Emirat Arab. Dan di berita tersebut juga disebutin bahwa proses ini telah melalui berbagai macam stakeholder. Nah, kira-kira stakeholdernya siapa nih? Soalnya kalau ngelihat komentar-komentar netizen, sebutan resmi Thailand di bahasa Indo itu Thailand ya. Saya akan tetap memilih penulisan Thailand. Rasa tiba-tiba berubah tanpa ada penjelasan memuaskan, terlalu konsisten dalam konsistensi. Alih-alih merekam bahasa yang dipakai penutur, rasanya sangat mengontrol dan mengatur. Bodoh amat, gue nggak suka ajan baru Thailand. Nama Thailand resmi diubah menjadi Thailand dalam bahasa Indonesia. Terus Chef Thai namanya jadi apa? Thailand jadi Thailand, berarti Thai tea jadi teh. Menurut gue sih udah nggak konsisten. Tapi mending akhiran Landia jadi tanah nggak sih? Tanah air, tanah es, tanah laut baru, tanah... Alamak najisnya. Ribut KBBI dan kata Thailand ini bikin gue mikir, mending kita mengacu ke Kamus Sindang aja. Setuju nggak? Tapi kalau pada akhirnya memang prosesnya ditetapkan melalui kelembagaan, hal ini mengingatkan saya ke pandangan preskriptivisme versus deskriptivisme. Ini saya ringkas yang saya baca di beberapa sumber. Preskriptivisme itu bahwa penutur suatu bahasa mengikuti penggunaan bahasa sesuai yang telah ditetapkan. Kalau deskriptivisme itu linguis sebagai ahli linguistik, sebagai ahli bahasa, mereka mendeskripsikan suatu bahasa sesuai dengan keadaannya di masyarakat. Pembakuan kata dan penekanan bahwa suatu kata itu adalah yang benar juga merupakan salah satu metode dari preskriptivisme. Contohnya biasanya kita sebut mouse, dibakukan sebagai tetikus. Biasa kita eja sushi pakai H, dibakukan sushi pakai Y. Kita sebut kebun, dibilangnya hutan. Tapi memang hingga taraf tertentu suatu bahasa perlu yang namanya pembakuan. Karena kita perlu kamus sebagai suatu rujukan. Agar kita yakin ketika kita mendengar suatu kata, maksud dari kata tersebut itu sama dengan yang ada di pikiran kita. Jadi nggak rancu gitu loh. Lalu bagaimana kalau nama tempat? Ahli kartografi Belanda, namanya Verian Ormeling, mendeskripsikan pengalih bahasaan nama-nama tempat di Indonesia sebagai salah satu wujud dari kedaulatan. Banyakan yang dilakukan pasca kemerdekaan. Contohnya dia di sini menyebut Rey van Surabaya menjadi Teluk Surabaya. Lalu bagaimana kalau masa sekarang? Apakah Thailand dieja menjadi Thailand itu wujud dari kedaulatan negara kita? 100 tahun yang lalu, bahasa Indonesia berkembang di media-media seperti koran, majalah, surat, telegram, dan sebagainya. Dan tidak semua orang bisa menulis dan membaca. Penyebarannya pun terbatas. Tidak semua orang bisa langsung membaca hasil tulisan orang lain. Di masa kini kita bisa nulis di macam-macam. Kita bisa nulis di medsos, kita bisa nulis di WA, dan kita bisa langsung baca hasil karya tulisan orang lain. Ini berarti semakin banyak penggunaan bahasa yang dilakukan secara tertulis. Buat saya sih hal ini menunjukkan bahwa bahasa ini dipakai secara bersama-sama, sehingga keputusan apa-apa yang ditetapkan kepadanya sebaiknya ditentukan dengan cara bersama-sama. Makanya saya penasaran stakeholder yang dilibatkan kemarin itu seperti apa. Saya harap sih tidak cuma ahli atau pejabat yang dilibatkan dalam proses itu, tapi juga warga-warga yang sudah familiar terhadap kata-kata itu. Contohnya warga Indonesia yang sering jalan-jalan ke sana, yang menetap di sana, yang kerja di sana, yang punya bisnis di sana. Itu cara mereka menyebut negaranya seperti apa? Karena pada akhirnya toh kita juga yang bakal pakai kata-katanya. Kalau di geografi, tepatnya di kartografi, kita bahkan kadang tuh nggak menerjemahkan nama-nama tempat. Contohnya, Wai untuk sungai, Kali untuk sungai, Dolok untuk gunung atau bukit. Menurut saya sih kita jangan lupa bahwa nama negara tuh nama diri. Jadi kalau nggak ngikutin struktur, ya bukan berarti strukturnya jadi kabur. Saya rasa yang penting sih sama-sama ngerti aja artinya. Jadi kalau kita nulis, yang baca ngerti, kalau kita ngomong, yang denger juga ngerti. Ini menurut keyakinan saya. Tapi menurut keyakinan saya, Jadi saya akan tetap menulis seperti ini. Tapi siapa tahu di masa depan, mungkin akan ada orang yang terbiasa menulis Thailand dan Uruguay seperti itu ejaannya, sebagaimana saya menulis New Zealand sebagai Selandia Baru, Papua New Guinea sebagai Papua New Guinea. Kalau menurut kamu gimana? Thailand atau Thailand? Pakai H atau nggak pakai H? Pakai ND atau N aja? Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau ada pertanyaan juga tulis di kolom komentar. Tapi kalau nggak ada pertanyaan, saya yang nanya. Saya ada pertanyaan. Cabo Verde dialihbahasakan menjadi Tanjung Hijau. Karena Cabo dari bahasa Portugis yang artinya tanjung, Verde dari bahasa Portugis yang artinya hijau. Lalu negara ini dialihbahasakannya seperti apa? Timor, dari nama pulaunya Timor. Leste dari bahasa Portugis artinya timur. Berarti dialihbahasakannya adalah Hauniana Ran Rima. Nama saya Rima. Ita Hosinebe. Kamu dari mana?
Hau Hoshi Dili. Saya dari Dili.